Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita dan memberikan informasi untuk racikan pakan. Nah, racikan pakan ini untuk pakan protein itu bermacam-macam teman-teman, tapi harus tahu ya, harus paham untuk yang pas diberikan ke entok, terutama itu harus tahu teman-teman, karena dimana untuk jenis-jenis pakan protein yang ada di pabrikan itu juga disendirikan sesuai dengan merek juga, terus dari kadar proteinnya dan juga dari perbedaan harganya. Nah teman-teman, jangan sampai salah untuk memberikan bahan pakan protein, karena itu juga bisa memperlama untuk indukan menghasilkan telur ya. Oke, sebelum kita berikan informasi, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Jadi kemarin ada yang tanya untuk memberikan pendapatnya untuk racikan pakannya itu berupa ampas singkong, terus hijauan, ada nasi aking plus pelet ya. Nah waktu itu saya memberikan informasi agar entoknya itu cepat nelur, karena lama nggak nelur-nelur. Akhirnya saya memberikan informasi untuk memberikan pakan protein, dan itu sudah ternyata untuk jenis proteinnya itu bukan khusus untuk entok ya atau bebek teman-teman. Dan untuk sumber proteinnya itu diberikan pelet ya. Pelet itu biasanya untuk pakan ikan. Nah, biasanya kan teman-teman ada yang memakai pakan-pakan yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kebutuhan protein di entok ya, atau diunggah sendiri. Karena untuk jenis-jenis konsentrat semisal atau pur itu untuk ayam dan juga unggas entok atau bebek itu udah berbeda. Nah itu tentu saja menentukan kadar yang sesuai untuk bisa mencapai target ya. Target semisal untuk pembesaran itu untuk bobotnya yang harus nyampe ke target. Kalau untuk indukan atau pembibitan itu targetnya adalah menghasilkan telur dan anakan yang banyak dan berkualitas seperti itu. Nah untuk pemberian sumber pakan protein yang tepat ya, saya berikan informasi mending teman-teman memberikan yang tepat, yaitu konsentrat petelur bebek. Jadi konsentrat petelur bebek itu ada dua, konsentrat pedaging dan juga petelur. Antara ayam dan bebek atau unggas air itu juga berbeda. Jadi kalau teman-teman memberikan pelet sebagai pengganti konsentrat petelur bebek, itu nanti untuk mencapai target cepat nelurnya juga susah. Maka dari itu harus diberikan yang sesuai. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena untuk kandungan sendiri dari pur dan juga konsentrat itu sudah berbeda. Dari persentasenya kita sudah lihat untuk pur sendiri itu untuk anakan untuk pur ya itu biasanya 23%. Tapi kalau konsentrat apalagi untuk unggas air seperti bebek ataupun entok itu mencapai 30% ke atas, dan memang harus cukup tinggi ya. Apalagi untuk bebek itu sangat berpengaruh ya untuk pemberian konsentratnya. Kalau untuk pemberian yang alami itu udah tersetting bagus teman-teman, semisal nih keong sawah atau hewan-hewan yang memang mengandung protein ikan atau limbah-limbah ikan itu udah bagus untuk pemberian. Tapi kalau teman-teman beli itu biasanya udah berbeda. Nah kita beri contoh aja, semisal dari tepung ikan. Kemarin ada yang tanya juga diberi tepung ikan tapi juga nggak kunjung nelor. Nah itu biasanya tepung ikan tuh malah parahnya ya teman-teman, tuh labelnya tidak sesuai dengan kandungan proteinnya, dan karena harganya murah
biasanya tepung ikan tuh 5.000 per kilo ya. Mungkin dari pembeli sendiri kurang jeli untuk beli yang murah, dan di situ udah ada label tepung ikan. Tentu saja inginnya yang itu bagus untuk keindukan, tapi ternyata untuk persentasenya cuma 16% ya, dan itu sangat jauh dari nutrisi yang harus diberikan ke entok teman-teman. Alhasil untuk mencapai bobot ataupun mencapai rajinnya telur si indukan itu akhirnya tidak tercapai teman-teman, karena memang kandungannya udah berbeda. Beda lagi kalau konsentrat kan harga udah beda ya teman-teman, 12.000 sampai 13.000, tapi memang benar-benar dari kandungan proteinnya itu 31 sampai 34% ya. Jadi sangat bagus dan berkualitas, dan memang udah terbukti. Jadi bisa dipahami untuk pur juga biasanya teman-teman pakai pur babi, tapi ada beberapa masalah juga untuk pemberian pur itu ya. Ada juga yang malah membuat anakan itu mati, walaupun tidak semua ya, tapi di situ pastinya udah ada bahan-bahan yang berbeda. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang ingin mencapai target untuk indukan untuk bertelur banyak ya, untuk indukan itu saya sarankan untuk pembelian konsentrat petelur bebek teman-teman, konsentrat petelur bebek, karena di kandang saya ini udah nyampe sekitar 70-an butir telur untuk jumbo dan juga yang rambon ya. Dan satu lagi jagung itu juga bagus ya teman-teman, jagung juga bagus. Untuk hijauan sendiri harus dibatasi hanya sebagai bahan pakan tambahan. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas Channel ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, anakan rambon, dan juga telur fertil rambon, bisa DM di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas dan follow Facebook Catur Unggas, karena untuk Catur Unggas juga akan update terus di Facebook ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.